Sekarang nomornya baru ya, karena yang nomor lama error ya. Jadi kita Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Dan malam ini saya akan memberikan review dari beberapa saham-saham ya, dengan bantuan bot di keluarga Oke Saham. Ini kan kita sudah punya bot ya, bot Oke Saham. Dan tadi siang kita juga masuk di kelas belajar ya. Nah, ini kelas belajar kita masuk di Zoom. Materi kita belajar yaitu terkait dari money management, terus juga psikologis trading, dan juga banyak sekali ya yang kita pelajari tadi siang dari jam 1 sampai dengan jam setengah 4 ya sore. Dan kita akan sedikit membahas dari IHSG sebentar. IHSG perdagangan terakhir di tanggal 23 April 2021 di hari Jumat kemarin ya. Dia sempat menguji, ini adalah garis support yang pernah saya gambarkan. Nah, ini kan garis supportnya panjang di sini, dan kita melihat di sini IHSG sempat menyentuh di area tersebut lalu mantul kembali, mencoba untuk naik di atas MA5 di harga 6019 di MA5, dan tepat penutupan juga di kisaran 6019 ya, hanya beda koma sangat tipis sekali, tapi masih wanti-wanti ya, karena memang masih tipis sekali. Closing IHSG di atas MA5. Stochastiknya juga masih dalam keadaan turun. Nah, semoga aja besok ada suatu hal yang bagus ya terkait komoditas dan lain-lain sehingga membuat IHSG bergairah kembali. Nah, kenapa IHSG sekarang masih dalam keadaan sideways? Nah, ini karena sebelumnya IHSG sempat menyentuh ATH. Nah, ATH-nya ini sempat di harga 6.500-an ya, tetapi memang ketika IHSG naik ke atas ATH, perekonomian dari Indonesia ini juga masih belum bangkit ya, dan juga masih terkait dari COVID-19 juga masih cukup besar sehingga IHSG kembali turun. Nah, di kisaran harga 6 ribuan, dan juga sekarang sideways ya, ini adalah area sideways-nya. Masih aman selama masih berada di atas garis trennya ya. Semoga aja ada sentimen positif dari pemerintah sehingga memberikan gairah tersendiri terkait IHSG. Malam ini akan memberikan review beberapa saham-saham yang mungkin kawan-kawan punya, dan juga kira-kira saham tersebut seperti apa sih, dan juga kira-kira menarik gak sih untuk minggu ini kita pantau. Yang pertama yang akan saya bahas adalah saham Tower. Nah, saham Tower hari ini dia masih dalam keadaan sideways ya. Nah, ini kita perhatikan, saham ini masih sideways, tapi ada satu hal yang menarik nih dari Tower. Kenapa? Ini walaupun sekarang MA5 dan MA20, nah ini kan MA5-nya di harga 1103 dan MA20-nya ada di 1105. Berarti MA5-nya ini dead cross ya dengan MA20. Tapi jangan melihat dari situnya juga ya, karena kita bisa melihat di sini harganya sekarang hari ini sudah berada di atas MA5 dan MA20. Stochastiknya juga sudah mulai mau up nih. Nah, ini menarik ya buat kita pantau. Volumenya juga sudah berada di atas 4 hari rata-rata, dan selama 4 hari ini, nah ini adalah 4 hari dari hari Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ini volumenya terus naik ya, sehingga memberikan satu gairah tersendiri dari Tower. Apakah dia akan breakout dari area sideways-nya untuk melanjutkan penaikannya? Apakah Tower ini sudah bisa kita ambil? Nah, ini saya gambarkan area sideways-nya. Nah, ini adalah area sideways-nya dari Tower, dan masih berada di area sini. Jadi menurut saya sih masih oke ya. Kita coba deh bantuan dari bot di keluarga Oke Saham ya. Ini kita buka dan kita klik Oke Tower, dan di sini langsung muncul ya chartnya dari Tower. Nah, ini makanya saya memberikan alasan kenapa saya mereview Tower di hari kemarin Jumat. Nah, ini ada tanda-tanda up ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa Tower ini ada tanda panah di sini, ada bantuan kita. Harga penutupan terakhir di 115 ya. Nah, ini ya 115. Dan saya menggunakan garis kuning. Nah, ini garis kuning saya yang biasa saya gunakan. Saya selalu memberikan masukan kepada kawan-kawan di keluarga Oke Saham. Kalau mau cari mudah itu, kita beli saham di atas garis kuning aja deh. Jangan cari saham-saham yang lagi dalam atau keadaan
di bawah garis kuning. Oke, kita melihat di sini garis kuning di 1108 dan penutupan di 1115. Nah, ini berarti harganya sekarang berada di atas garis kuning ya. Nah, ini bisa kita perhatikan. Nah, kita bisa tengok di sini adalah indikatornya ada 3. Dari tren dan volumenya juga masuk. Nah, trennya masuk, tapi momentum untuk masuk belum ya, karena ini masih merah ya. Nah, jadi kawan-kawan bisa perhatikan aja deh. Ini kita bisa perhatikan support satunya ada di 1085 ya. Ini bantuan dari bot kita ya. Support satunya di 1085, support 2 1070 dan support 3 1060. Tapi kalau saya selalu memberikan tahu kepada kawan-kawan di keluarga Oke Saham ya, kalau seandainya beli saham itu seandainya dia turun di bawah garis kuning ya, berarti kita keluar dulu deh nanti, karena kemungkinan kita nggak tahu kapan dia akan naik lagi di atas garis kuning, dan atau mungkin dia makin akan turun ya. Dan kita tengok di sini adalah stokastiknya dalam keadaan bullish ya. Nah, ini bullish, dan juga yuk kita coba bantu tengok kalau untuk areanya, dan ini adalah bantuan bot untuk area dari tower ya, dan area tower sekarang akan breakout juga. Nah, ini berarti kalau seandainya tower ini breakout dari harga 1123 ya, atau harganya berhasil up di atas 1123, cukup menarik ya buat kawan-kawan perhatikan tower. Selanjutnya yang menarik buat kita pantau juga, ini siapa tahu kawan-kawan punya harga di atas ya, atau juga mau jadi incaran juga dalam minggu ini. Coba kita perhatikan saham dari AGII. AGII adalah Aneka Gas Industri, dan ini juga sempat jadi saham yang fenomenal ya ketika dia naik cukup lumayan ya di sini ya. Dari harga 800-an sampai ke harga 2000-an ya. Jadi bisa hampir 300% ya, atau 200%-an ya untuk kalau yang beli dari 800-an. Dan hari ini juga MA5-nya ada di harga 1115 dan penutupan di 1120. Oh, sudah berada di atas MA5. Apakah menarik ya buat kita pantau? Volumenya sih memang sudah lebih besar ya dari 4 hari terakhir. Kita coba cek dari bantuan bot kita, Oke AGII. Nah, dengan kita melihat di sini, kita bisa perhatikan ya bahwa AGII harganya di 1120 dan garis kuning kita ada di harga 1113 ya. Jadi memang masih sangat-sangat dekat sekali. Siapa tahu kawan-kawan juga mau perhatikan ini, karena harganya sudah berada di atas garis kuning. Jadi kalau seandainya kawan-kawan memang mau masuk di AGII, boleh selama dia masih berada di atas 1113. Dan support 1 di harga 1040, support 2 di harga 1000, dan support 3 di harga 950. Nah, ini ya, ini adalah garisnya. Resistnya ada di harga 1220. Nah, ini ada resist 2-nya 1285 dan resist 3-nya di 1435. Indikatornya menunjukkan bahwa tren dan volumenya juga masuk, tapi momentum untuk masuknya juga masih belum oke. Kenapa? Mungkin karena stokastiknya juga masih dalam keadaan bearish ya sekarang ya, masih dalam keadaan turun ya. Kalau seandainya nanti stokastiknya sudah mulai up, kemungkinan tiga dari candle ini akan hijau. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah AGI ini ada akumulasi ya dari bandar detektornya. Dan juga kita perhatikan juga area-area breakoutnya di harga berapa aja ya. Kita perhatikan, kita minta bantuan dari bot. Kita ambil kode dari breakout dari AGII. Dan ini masih malam, masih ada yang ini ya, Pak Ilhamsyah Juakir masih analisa sendiri ya. Saya juga terkadang lagi santai-santai juga masih mantau ya, masih lihat-lihat, pilih-pilih mana sih yang mau masuk dari pantauan saya juga untuk di hari Senin. Nah, kita perhatikan ya. Nah, ini adalah area breakoutnya, dan tertengok di sini terlihat bahwa Jumat kemarin bandar detektor menunjukkan bahwa ada jualan kecil ya di warna merah, tapi akumulasinya belum terlihat. Tapi di sini sudah ada area breakoutnya di harga 1220. Support core-nya ada di 1040. Nah, ini sama mouse di sini masih oke. Tapi kita bisa perhatikan lagi ya, ini ada gunung frekuensi dengan puncak gunungnya di kisaran harga 1400 ya. Jadi mungkin agak tidak mudah untuk ditembus ya di harga 1400.
1400. Tapi kalau 1400 ini bisa tembus, dia bakal enteng ya untuk harga 2000. Semoga aja ya nanti ada yang masuk untuk AGII ke depannya. Selanjutnya saham yang bakal kita review, coba deh kita bakal mereview saham dari Antam. Nah, kita tengok ya Antam dari chartnya. Dan Antam kita melihat di sini ya, harganya memang masih kuat di atas MA20 ya, dan di sini sempat menguji di atas MA20. Mantul kembali, dan terakhir juga di hari Jumat harganya tetap berada di atas MA20 ya. Kenapa? Ini MA20 di 2319 dan harga penutupan di 2320 ya. Nah, ini memang mungkin sangat tipis sekali ya di atas MA20, tapi selama masih berada di atas MA20 ya kita bisa perhatikan ya. Coba kita perhatikan juga, tapi di sini volumenya sangat tipis ya. Kira-kira menarik nggak sih untuk Antam? Nah, kita lihat bantuan bot ya. Ini seperti apa menurut bot? Nah, melihat dari bantuan bot, harganya sekarang 2320. Garis kuning di harga 2336. Wow, ada di atas ya garis kuning ya. Jadi kalau saya disiplin dengan bot, saya akan skip dulu deh untuk Antam. Apalagi terlihat di sini ada 3 indikator merah semua ya, dari volume, momentum, dan juga trennya ini masih dalam keadaan merah. Kita perhatikan stokastiknya juga dalam keadaan bearish ya. Nah, ini turun, volumenya juga masih kurang bagus. Wow, berarti jangan dilirik dulu deh Antam selama dia masih tidak kuat berada di atas 2330 ya, 2336. Jadi ya udah, kita tunggu aja. Kalau seandainya dia breakout di atas 2336, kita HK. Kita perhatikan lagi, ini kan sudah ini ya, kita lihat kan kalau ada akumulasi nggak sih di Antam ini. Nah, melihat bantuan dari bot kita bahwa Antam ini dia punya support kuat ya. Ini garis merah, kita buatkan garis merah di harga 2300. Jadi kalau kawan-kawan yang punya harga di atas ya, di atas dari harga sekarang, selama dia masih tidak turun di atas 2300, mungkin masih aman ya. Tapi kita bisa perhatikan juga di sini ada gunung frekuensinya juga, dan harga gunungnya ini tingginya juga ada tinggi-tinggi di kisaran ini cukup tinggi ya, dari harga 2300 sampai dengan hampir 3000 ya. Berarti memang untuk naik di atas 3000 tidak mudah ini, karena memang kita bisa tengok di sini ada gunung-gunung, di sini ada kisaran sini. Tapi kita bisa perhatikan kalau seandainya Antam sudah breakout di harga 2400 ya, kalau seandainya dia breakout dari harga 2400 atau breakout di harga garis kuning ini di 2490, ini bisa, mungkin akan kita perhatikan siapa tahu dia bisa ke 3000 ya. Nah, ini adalah cara gimana sih kita mantau saham ya. Lihat dari garis breakout. Kita ngeliat di sini dari Antam juga belum ada akumulasi yang kuat ya seperti di sini ya. Jadi ya mungkin kita skip dulu deh untuk minggu ini untuk Antam. Yuk kita cari lagi apa sih yang menarik buat kita pantau. Nah, yuk kita tengok di hari Jumat kemarin saya ada sedikit penasaran ya dengan duo dari saham minyak yaitu Elsa dan Medco. Kita perhatikan ya, siapa tahu kawan-kawan punya harga Elsa dan Medco di atas, dan informasi ini berguna ya buat kawan-kawan yang pengen average ya di harga Elsa dan Medco. Kita perhatikan dulu Elsa yang pertama. Elsa di hari kemarin ini volumenya cukup bagus ya, volume dan juga kenaikannya juga cukup bagus, dan berhasil breakout di atas MA20 di sini. Wow, ini cukup menarik ya. Tapi dia masih berada di area sideways. Nah, ini saya gambarkan area sideways-nya. Nah, ini adalah area sideways dari Elsa. Nah, apakah menarik buat kita pantau untuk minggu ini? Yuk kita perhatikan area-areanya, atau kalau kawan-kawan mau upgrade juga seperti apa sih untuk di Elsa, atau mungkin kalau seandainya kawan-kawan mau swing di Elsa seperti apa ya. Kita lihat bantuan dari bot. Yang pertama adalah Oke Elsa, dan di Elsa penutupan di atas garis kuning ya, garis kuning di 337, dan Elsa harga ada di harga 342. Dan kita bisa perhatikan di sini indikator menunjukkan hijau pekat ya, ini menandakan bahwa momentum, volume, dan juga trennya sudah mulai oke.
Resist terdekatnya di Elsa ada di harga 350 dan resist 2 352 dan resist 3 di 354. Stochasticnya juga sudah up, ini menunjukkan bullish dan juga volumenya juga kita bisa tengok di sini volumenya 63.000. Sudah terjadi lonjakan volume ya. Nah, kita perhatikan apakah ada yang akumulasi ya di Elsa. Kita masukkan kode Bro Elsa dan kita bisa perhatikan di sini bahwa Elsa juga sudah berada di atas garis supportnya di warna merah ini ya, di harga support kuatnya ada di harga 330. Kalau seandainya turun dari 330 ini waspada. Kalau saya ngomong ini waspada. Kalau seandainya turun di atas garis kuning di 318, saya ngatakannya bahaya. Jadi kalau sekarang masih oke buat bisa dipantau, tapi di sini kita harus lihat Elsa ini punya puncak frekuensinya ada di kisaran harga 380 nih, tertinggi di sini. Jadi mungkin nanti ketika dia sudah breakout mungkin akan agak sideways dulu di kisaran harga 380 sampai dengan 340, mungkin akan berputar-putar di kisaran itu dulu sebelum nanti akan up lagi ya untuk melewati dari puncak dari gunung frekuensi di sini. Akumulasinya juga masih tipis-tipis aja. Nah, kita bisa perhatikan besok deh kalau seandainya akumulasinya sudah mulai kuat ya seperti di sini ya. Dan juga harganya sudah breakout dari garis Tosca ini di harga 350 atau udah terbang di atas 354, kita bisa masuk ya untuk target di harga 400 sampai dengan 500 ya. Dan kita perhatikan kawannya Elsa, menarik nggak sih kalau Medco? Kayaknya kemarin beberapa hari Medco ini sempat naiknya cukup lumayan ya. Ini sempat masuk pantauan saya, tapi saya malah belum beli-beli ya, karena kemarin malah keasikan di saham yang lain. Dan Medco hari ini juga naik cukup bagus ya di 2 hari kemarin, dari hari Kamis dan Jumat. Harganya sudah berada di atas MA5 dan 20. Wow, cukup menarik ya areanya. Ini juga masih dalam keadaan sideways ya. Kita perhatikan area sidewaysnya. Nah, ini adalah area sidewaysnya. Kalau seandainya nanti dia bisa up di atas dari harga 610 ya mungkin menarik ya. Coba kita lihat bantuan bener nggak sih areanya ini. Kita coba lihat. Dan di sini kita bisa melihat dari bantuan bot kita bahwa stochasticnya juga sudah bullish. Terjadi lonjakan volume ya 2 hari ini. Dan juga harganya sudah berada di atas garis kuning. Garis kuningnya ada di harga 578 ya. Dan harganya sekarang di 605. Resist 1 di 625, resist 2 di 640 dan resist 3 di 655. Menarik buat kita pantau. Kita tengok di area breakout dan akumulasinya. Bro Medco tolong dibantu. Dan dari bantuan Bro Medco ya, dan kita melihat di sini bahwa ada akumulasi ya. Di sini sudah mulai ada akumulasi. Nah, menarikkah? Nah, ini kita bisa perhatikan juga. Area breakoutnya di harga 600 sudah ditembus ya, dan sekarang berada di atas 605 ya penutupan. Garis kuningnya di 610. Nah, ini cukup menarik ya. 600, 605 dan 610. Kalau seandainya 610 tembus lagi, nah ini cukup menarik untuk Medco untuk naik ke harga di kisaran harga 700-an ya. Tapi kita harus wanti-wanti, kenapa? Ini ada puncak gunung frekuensinya di kisaran harga 700 ya. Jadi kemungkinan 700 ini tidak mudah untuk ditembus. Tapi kita bisa perhatikan nih, dari 610 ke 700 itu cukup lumayan loh, bisa lebih dari 5 hampir 10% ya. Jadi lebih dari 10% malah di situ ya. Jadi oke deh buat kita perhatikan. Untuk kalau seandainya dia breakout di 610 kita bisa masuk, atau kalau kawan-kawan yang mau afraid ya boleh deh di kisaran harga sekarang ya, selama dia masih di harga di atas 600 dengan nanti targetnya di kisaran harga 700 ya. Nah, itu aja review dari Oke Saham. Jadi kalau kawan-kawan nanti mau review saham, yuk bisa chat di komen. Mungkin kedepannya Oke Saham akan mereview saham-saham saja yang kira-kira menarik ya, atau bisa jadi requestan kawan-kawan ya. Nah, kalau kawan-kawan ingin bergabung di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin. Sekarang nomornya baru ya, karena yang nomor lama error ya. Jadi kita kalau kawan-kawan mau hubungi
Admin bisa ditanyakan di 0896 1233 1428. Nah, manfaatkan promo di bulan April ini untuk bergabung di keluarga Oke Saham. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apabila kawan-kawan ingin merequest saham, bisa chat di komentar ya. Dan juga kalau seandainya video ini bermanfaat bagi kawan-kawan, bisa share ke kawan-kawan terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.